nih, apa sih jaringan epitel itu atau apa sih pengertiannya? Nah, jaringan epitel itu adalah jaringan yang tersusun dari sel-sel epitel yang meliputi permukaan luar dan dalam organ tubuh. Jadi lapisan ini berfungsi sebagai pelindung dan juga memisahkan bagian dalam tubuh dari lingkungan luar. Seperti contohnya itu kulit. Teman-teman, yang tadi kan nih udah kita bahas pengertian dari jaringan epitel itu apa. Sekarang kita akan lanjut berdasarkan letaknya nih. Yang pertama tuh ada eksotelium. Epitel ini yang berada di permukaan luar tubuh. Yang kedua ada mesotelium. Mesotelium ini epitel yang melapisi rongga-rongga tubuh, contohnya seperti rongga perut dan rongga dada. Dan yang terakhir ada endotelium, epitel yang melapisi bagian tubuh dalam pembuluh darah. Seperti itu. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan epitel berdasarkan jenis-jenisnya. Yang pertama itu ada squamous atau jaringan epitel pipi. Jadi, squamous itu bentuknya tipis pipih seperti lempengan. Fungsinya itu untuk mempermudah proses difusi. Letaknya itu ada di alveolus paru-paru. Yang kedua, ada jaringan epitel kubus atau kuboidal. Jadi bentuknya itu kotak kecil seperti kubus. Fungsinya untuk menghasilkan zat seperti cairan tubuh. Letaknya itu ada di tubulus ginjal. Dan yang terakhir, ada jaringan epitel silindris atau kolumnar. Jadi bentuknya itu panjang seperti batang. Fungsinya untuk mengeluarkan cairan. Letaknya itu ada di usus. Epitel berdasarkan fungsi-fungsinya. Yang pertama sebagai penutup. Jadi fungsi jaringan epitel itu untuk melindungi tubuh dan melapisi organ-organ seperti kulit supaya terhindar dari gesekan-gesekan. Yang kedua adalah sebagai kelenjar. Jadi tugasnya itu untuk mengeluarkan zat seperti air liur ataupun enzim. Jadi kelenjar itu dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama itu ada kelenjar eksokrin, yaitu yang mengeluarkan cairan lewat saluran. Contohnya itu kelenjar keringat. Yang kedua ada endokrin, yaitu yang mengeluarkan hormon langsung ke darah. Contohnya kelenjar tiroid. Selanjutnya ada jenis sel epitel berdasarkan jumlahnya, yang terbagi menjadi dua. Yang pertama ada sel epitel berlapis tunggal, dan yang kedua ada sel epitel berlapis banyak. Kita mulai dari yang pertama, yaitu sel epitel berlapis tunggal, yang dimana sel ini hanya terdiri dari satu lapisan sel. Karena hanya terdiri dari satu lapisan sel, sel epitel berlapis tunggal ini bersifat tipis, sehingga sangat cocok dengan proses difusi, filtrasi, absorpsi, dan sekresi. Yang dimana sel epitel berlapis tunggal memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu hanya terdiri dari satu lapisan sel yang langsung menempel pada membran basal. Yang kedua, bentuk bisa dapat berupa pipih, kubus, dan silindris. Dan yang terakhir, biasa ditemukan pada organ tubuh yang membutuhkan pertukaran zat dengan cepat. Misalnya pada alveolus paru-paru, tubulus ginjal, pada usus halus dan lambung, serta pada trakea dan bronkus. Yang kedua, ada sel epitel berlapis banyak, yang dimana sel ini terdiri dari dua atau lebih lapisan sel. Karena memiliki lapisan sel yang banyak, sel ini bersifat kuat dan cocok untuk perlindungan. Sel ini memiliki ciri-ciri yang terdiri dari 4, yaitu yang pertama, terdiri dari 2 atau lebih lapisan sel, yang kedua bersifat kuat dan tebal, yang ketiga berfungsi untuk melindungi jaringan yang berada di bawahnya dari tekanan, gesekan maupun mikroorganisme, dan yang terakhir, lokasinya berada pada organ tubuh yang sering terkena gesekan ataupun kontak fisik dengan benda asing. Contohnya seperti kulit, rongga mulut, saluran kelenjar keringat, dan kandung kemih. Nah, selanjutnya ada jaringan epitel penutup. Jaringan epitel penutup adalah jaringan yang melapisi seluruh permukaan luar tubuh, yaitu kulit dan rongga internal seperti usus, pembuluh darah, dan paru-paru, yang berfungsi utama untuk melindungi, menyerap, sekresi, filtrasi, dan difusi selektif. Nah, dalam tabel gambar ini menjelaskan jenis, lokasi, dan fungsi dari 3 jenis jaringan epitel penutup utama. Nah, yang pertama ada jaringan epitel tipis selapis.
yang berlokasi di endotelium jantung dan pembuluh darah, alveolus yang melapisi rongga peritoneum, pleura, perikardial, skrotal yang berfungsi difusi, filtrasi, osmosis, dan sekresi. Dan kedua, jaringan epitel pipi berlapis yang berlokasi epidermis kulit, rongga mulut, dan hidung, esofagus lidah, vagina, uretra yang berfungsi untuk berproteksi. Yang ketiga, ada jaringan epitel kubus selapis yang berlokasi di kelenjar salurannya, ovarium, lensa retina, dan tubuli renalis yang berfungsi sekresi, proteksi, dan absorpsi. Baik, di sini saya akan menjelaskan struktur jaringan epitel. Nah, yang pertama, tiap sel epitel terdiri dari bagian apikal dan basal. Yang kedua, bagian basal melekat pada membran basal. Yang ketiga, di sebelah ventral membran basal berturut-turut terdapat lamina reticularis dan jaringan ikat. Yang keempat, sel epitel memiliki daya regenerasi yang tinggi. Yang kelima, beberapa jenis epitel memiliki tonjolan yang disebut mikrofili. Dan yang keenam, tidak mengandung pembuluh darah dan pembuluh limfa. Selanjutnya ada macam-macam kelenjar pada manusia. Yang pertama, kelenjar keringat. Kelenjar keringat adalah kelenjar yang menghasilkan keringat di kulit kita. Selanjutnya ada kelenjar minyak. Kelenjar minyak yaitu kelenjar yang menghasilkan minyak di tubuh kita. Minyak ini membantu melindungi kulit. Yang ketiga ada kelenjar susu. Kelenjar ini kelenjar yang menghasilkan ASI atau susu. Yang keempat ada kelenjar air mata. Kelenjar air mata adalah kelenjar yang menghasilkan air mata di mata kita. Air mata ini membantu melembabkan dan membersihkan mata. Yang kelima ada pankreas. Pankreas ini terletak di belakang perut. Dan yang keenam, kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid adalah kelenjar kecil berbentuk kupu-kupu di leher yang memproduksi hormon seperti tiroksin dan triodotironin untuk mengatur metabolisme detak jantung. Yang ketujuh ada kelenjar adrenal. Dua kelenjar kecil berbentuk segitiga di atas ginjal yang memproduksi hormon. Yang kedelapan ada ovarium. Ovarium itu induk telur. Kelenjar reproduksi wanita yang berbentuk oval kecil yang terletak di kedua sisi rahim. Yang kesembilan ada kelenjar ludah. Kelenjar ludah adalah organ di mulut yang memproduksi air liur atau saliva untuk melembabkan makanan. Nah, segini saya penjelasan dari saya. Terima kasih.